Oke, halo, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di pembahasan soal PKA untuk geografi tahun 2025 ini. Langsung aja kita akan bahas soal yang selanjutnya. Oke, kalau kemarin kita udah bahas soal nomor 1 sampai 25. Sekarang kita akan bahas soal yang berikutnya. Oke, bentar. Oke, kita akan bahas soal B13 dari nomor 1 sampai 30 ya. Oke, nomor satu ini kaitannya dengan fauna dan flora Indonesia. Kita tahu kalau misalkan sebaran fauna di Indonesia itu nantinya akan terbagi menjadi 3 region ya teman-teman. Jadi region pertama itu namanya Asiatis, kedua Peralihan, dan ketiga namanya Australis. Di mana nanti region Asiatis dan Peralihan itu dipisahkan oleh sebuah garis di sini yang bernama Wallace. Sedangkan untuk Peralihan dan Australis nanti dipisahkan oleh Weber Line. Oke. Dan setiap region ini dia itu punya ciri khas atau karakteristik masing-masing untuk setiap faunanya. Karakternya apa aja sih? Oke, kita bahas yang pertama. Kalau untuk Asiatis sendiri itu biasanya banyak dijumpai mamalia bertubuh besar. Terus ada banyak sekali jenis ikan air tawar, banyak jenis primata dan burungnya cenderung memiliki warna bulu yang monoton. Oke, untuk yang Asiatis sendiri seperti ini contohnya seperti ada orangutan, badak, bekantan, harimau, gajah. Itu termasuk dalam fauna tipe Asiatis. Oke, kemudian untuk fauna selanjutnya yaitu tipe peralihan. Tipe peralihan ini biasanya bisa dijumpai di kawasan Indonesia bagian tengahnya, yaitu ada Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Oh ya, kalau untuk Asiatis sendiri, teman-teman bisa temukan di kawasan Sumatera, Jawa, ataupun Kalimantan. Nah, peralihan ini biasanya isinya hewan-hewan endemik Indonesia, walaupun di Asiatis atau Australis juga ada hewan endemiknya. Tapi peralihan ini memiliki karakteristik yang agak berbeda, karena wilayah ini terisolasi. Oke, contohnya apa hewan-hewan untuk peralihan ini? Contohnya ada komodo di Nusa Tenggara, ada babi rusa, ada tarsius, ada burung maleo, dan juga ada anoa. Itu contoh-contoh dari hewan peralihan. Kemudian yang selanjutnya adalah Australis. Tipe Australis ini bisa teman-teman temukan di kawasan Papua, Maluku. Dengan ciri khasnya adalah banyak sekali dijumpai hewan marsupial atau hewan jenis berkantung dan terdapat banyak sekali burung berwarna. Contohnya adalah cendrawasih. Oke, ini adalah contoh dari hewan-hewan Australis. Ada burung kiwi, koala, ada eh, oposum, kasuari, dan juga nok biak dan sebagainya. Oke, kita balik lagi ke yang nomor 1. Oke, fauna Indonesia Timur terdapat pada angka apa? Oke, fauna Indonesia Timur berarti dia yang menghuni wilayah Papua dan Maluku. Oke, kita lihat di sini. Burung cendrawasih. Ya, jelas sekali ini adalah fauna Indonesia Timur. Terus apa lagi? Ada kasuari. Ini termasuk fauna Indonesia Timur dan juga walabi. Ini juga termasuk fauna Indonesia Timur. Walabi ini sejenis kayak kanguru tapi lebih kecil. Dia hewan berkantung juga. Maka jawaban yang tepat untuk hewan Indonesia Timur adalah 2, 3, dan 4. Oke, next. Oke, selanjutnya kita yang masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini kita membahas mengenai aktivitas penduduk berkaitan dengan kondisi alam. Alam Nusa Tenggara Timur sebagian besar merupakan sabana, sehingga aktivitas penduduknya yang cocok apa nih untuk mengembangkannya? Oke, aktivitas yang cocok untuk dikembangkan di daerah sabana, teman-teman, itu adalah peternakan. Kenapa begitu? Oke, kita bahas. Ini kaitannya dengan bioma di dunia. Jadi kita sudah tahu kalau misalkan bioma dunia itu ada hujan tropis, ada bagian sabana, stepa, padang rumput, ada padang gurun.
dan sebagainya. Oke, Indonesia sebenarnya secara iklim Koppen itu dia masuk dalam kategori A. Kategori A itu dia memiliki curah hujan yang tinggi. Dan kategori A ini nanti dibagi jadi 3 bagian, yaitu ada AF, AM, dan juga AW. AF dia yang ditandai dengan banyak sekali hutan hujan tropisnya yang selalu hijau sepanjang tahun. AM itu yang ditandai dengan adanya hutan musim yang dia bisa meranggas ketika dia musim kemarau. Dan juga AW, di mana curah hujannya itu rendah, walaupun di situ masih tergolong dengan tropis, tapi curah hujannya lebih rendah daripada daerah lain. Ciri khasnya apa? Di situ ada yang namanya padang rumput, sabana, dan juga stepa. Sabana dan stepa bisa teman-teman jumpai di salah satu wilayah kepulauan, yaitu di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Oke, sabana itu adalah padang rumput yang luas, dengan pohon yang tersebar dan kadang-kadang digunakan sebagai habitat satwa liar juga. Ini adalah ciri-cirinya. Dia biasanya memiliki suhu rata-rata antara 20 sampai 30 derajat kalau di tropis. Didominasi vegetasi rumput, pohon yang tumbuh jarang seperti akasia, ada palem, terus serta memiliki curah hujan yang tidak teratur sekitar 500 hingga 1.500 milimeter per tahunnya. Tanahnya itu memiliki drainase yang cukup baik, serta dihuni oleh hewan-hewan yang mampu menghemat air. Jadi bagian sabana ini memang dia isinya adalah padang rumput. Jadi padang rumput ini biasanya digunakan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu untuk beternak, terutama beternak untuk hewan-hewan yang besar. Jadi dilepaskan aja gitu. Jadi jawaban yang tepat, mata pencarian utama masyarakat di wilayah sabana adalah beternak. Oke, nomor 3, aktivitas penduduk yang cocok dikembangkan seperti gambar. Oke, ini ada kaitannya dengan nomor 2 juga. Ini kaitannya dengan sabana yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Oke, kita lihat opsinya pertanian tanah kering. Yang kedua adalah peternakan hewan besar, peternakan hewan sedang, pertanian sistem huma, pariwisata pacuan kuda. Oke, kita kembali lagi tadi sabana diingat-ingat, dia itu lebih karakteristik dengan peternakan. Peternakan apa? Peternakan kuda, peternakan sapi. Jadi lebih tepat jawabannya yang B. Oke. Nomor 4. Nomor 4, kita membahas juga masih kaitannya dengan flora dan fauna di dunia. Tapi yang kali ini ngomongin tentang faktornya. Faktor yang berpengaruh terhadap habitat itu apa aja sih? Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ada bacaan hewan berbulu tebal seperti bison, beruang kutub, dan panda. Habitatnya ada di Amerika Utara. Hewan berbulu tebal. Berbulu tebal berarti dia digunakan untuk bisa mengatur suhu tubuhnya. Maka ini kaitannya dengan faktor klimatik karena kaitannya dengan suhu. Oke, kita bahas deh. Faktor apa sih yang bisa menyebabkan perbedaan sebaran flora dan fauna di dunia? Oke, secara general atau secara umum, flora dan fauna di dunia itu dia dipengaruhi oleh 4 faktor utama persebarannya. Apa aja itu? Yang pertama kaitannya dengan klimatik. Klimatik ini kaitannya dengan faktor iklim dan cuaca. Di sini termasuknya adalah suhu, tekanan, curah hujan, kelembaban sinar matahari, dan juga angin. Terus ada edafik. Edafik ini adalah kaitannya dengan faktor tanah. Tanah juga mempengaruhi sebaran dari flora dan fauna di dunia. Kenapa? Kandungan mineral, tekstur tanahnya, tingkat pH-nya itu akan mempengaruhi keberadaan suatu flora dan fauna yang memanfaatkan flora itu. Terus selanjutnya ada morfologi. Morfologi ini kaitannya dengan faktor fisiografis. Fisiografis itu adalah faktor yang kaitannya dengan karakter fisiknya. Fisik dari wilayah tempat tinggalnya. Seperti apa? Seperti contohnya adalah ketinggiannya, bagaimana kemiringannya, bentukan lahannya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah faktor biotik. Bio berarti kaitannya dengan makhluk hidup. Iya, faktor ini berkaitan dengan interaksi antara spesies, baik flora atau fauna, maupun bisa juga kaitannya dengan manusia. Biasanya, kalau faktor biotik ini lebih mempengaruhi bagaimana
media penyebaran flora dan fauna. Misalkan si manusia itu nanti dia membawa biji kemanapun mereka pergi, nanti tumbuhlah flora di sana. Seperti itu. Jadi yang tadi jawabannya terkait suhu berarti masuknya adalah faktor klimatik. Oke, next. Oke, kita bahas mulai masuk ke dalam demografi. Pak Mustar tinggal di Bogor, dia bekerja di Jakarta, sehingga tiap hari pulang pergi Bogor, Jakarta. Maka mobilitas penduduk yang dilakukan oleh Pak Mustar itu apa? Oke, kita harus tahu teman-teman, salah satu topik dalam demografi itu kaitannya dengan migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa digolongkan jadi migrasi nasional kalau cuma ada di dalam negara aja, atau dia migrasi internasional kalau dia itu antar negara. Migrasi nasional sendiri di sini kita bagi jadi empat, teman-teman, karena kita ngobrolin yang nomor empat tadi ya, dia nasional. Oke, terbagi jadi empat. Apa aja? Ada urbanisasi, ada ruralisasi, ada transmigrasi, dan ada komuter atau sirkuler. Urbanisasi adalah migrasi yang dilakukan oleh penduduk. Dia itu dari desa ke kota. Karena urban itu nama lainnya adalah kota. Berarti tujuannya adalah kota. Perpindahan ke arah kota. Rural dalam bahasa kita itu namanya desa. Jadi ini kebalikannya urbanisasi. Dia kembali ke desa. Kalau transmigrasi, trans berarti dia menyeberang atau dia ke arah daerah yang jarang penduduknya. Contohnya, transmigrasi dari penduduk di Jawa ke Kalimantan. Contohnya seperti itu. Jadi Jawa itu lebih padat, Kalimantan itu lebih jarang penduduknya. Terus ada namanya migrasi komuter atau sirkuler. Migrasi ini cirinya adalah dia tidak menetap. Biasanya dilakukannya 5 kali dalam seminggu. Dilakukannya dan kurang dari 24 jam. Jadi pulang pergi, dia nggak menetap. Contohnya kita bekerja. Kayak gitu, itu termasuknya dalam komuter. Jadi kalau kita melihat soal nomor 5 ini, Pak Mustar tinggalnya di Bogor, tapi dia kerjanya di Jakarta. Tiap hari pulang pergi, dia tidak nginep. Berarti dia masuknya migrasi yang sirkuler. Begitu. Oke, next. Nomor 6 masih kaitannya dengan penduduk. Dampak pertumbuhan penduduk yang rendah, pendapatan per kapita yang tinggi di suatu negara adalah peningkatan apa? Oke, kita ngobrolin tentang dinamika. Pertumbuhan penduduk itu erat kaitannya dengan dinamika. Apa itu? Dia adalah perubahan yang terjadi pada jumlah, struktur, dan sebaran penduduk di suatu wilayah. Bisa karena kelahiran, bisa karena kematian, bisa karena migrasi. Dan dinamika ini nanti bisa merubah yang namanya komposisi. Komposisi berarti struktur di dalam penduduknya. Dan nanti akan mempengaruhi bagaimana pembangunan di suatu wilayah, bagaimana keadaan ekonominya, atau bagaimana keadaan lingkungannya. Oke, kita kembali ke soal nomor 6. Dampak pertumbuhan penduduk yang rendah. Oke, kita garis bawahi di sini penduduknya, pertumbuhannya rendah. Tapi pendapatan per kapitanya itu tinggi. Maka bisa kita simpulkan dari kondisi ini, jumlah kelahiran atau imigrasinya itu cenderung terkontrol karena dia pertumbuhan penduduknya rendah dan dia punya ekonomi yang baik. Kenapa? Karena pendapatan per kapitanya dia itu tinggi. Itu salah satu indikasi kalau ekonomi suatu wilayah itu baik. Oke, maka akan terjadi apa? Oke, kita lihat. Kalau angka harapan hidup ini berkaitan dengan kesehatannya. Semakin dia itu masyarakatnya memiliki pendapatan tinggi, bisa aja kesehatannya tambah baik karena fasilitasnya juga tercukupi. Oke, kita simpan dulu untuk jawaban yang A. Yang nomor B, beban ketergantungan. Ini adalah dependensi rasio. Dependensi rasio itu adalah hasil dari perhitungan berapa sih beban yang harus ditanggung oleh usia produktif. Oke, pertumbuhan penduduk yang rendah harusnya beban ketergantungannya justru rendah.
Apalagi pendapatan per kapita penduduknya tinggi, maka beban ketergantungannya harusnya rendah. Tingkat pengangguran, oke. Pendapatan per kapita penduduk yang tinggi berarti dia mengindikasikan kalau kesejahteraan masyarakatnya itu baik. Berarti tingkat penganggurannya justru rendah. Oke, bawahnya lagi, peningkatan tingkat kemiskinan. Justru tidak ya, karena per kapitanya aja udah tinggi. Yang terakhir ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk tidak terpengaruh secara langsung dengan pendapatan per kapita. Dan mobilitas penduduk di sini, kalau kita lihat dari pertumbuhan penduduk yang rendah, berarti dia tidak terlalu tinggi juga mobilitasnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang nomor A. Gitu. Nomor 7, salah satu faktor penyebab dinamika penduduk di daerah perkotaan. Oke, jadi apa sih yang bisa menjadi penyebab penduduk di perkotaan itu berubah? Oke, kita lihat dinamika penduduk kota, perubahan jumlah, komposisi, persebaran penduduk di wilayah kota dari waktu ke waktu itu sama, dia disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi, terutama bagian urbanisasi. Oke, kita kembali ke nomor 7. Apa yang menyebabkan dinamika penduduk di daerah perkotaan? Kita lihat nomor A, lapangan kerja yang terbatas sehingga penduduk keluar. Justru tidak. Kota biasanya menyediakan fasilitas yang lebih baik, dia menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak, jadi harusnya penduduknya itu lebih banyak yang masuk ke dalam kota. Oke, yang B, mobilitas penduduk ke perkotaan yang rendah. Oke, ini justru bertolak belakang juga. Harusnya dia lebih tinggi ya kalau misalkan dia ke perkotaan karena fasilitasnya lebih lengkap. Penduduk pendatang yang tinggi mencari pekerjaan. Oke, kita keep dulu yang C. Tingkat kelahiran penduduk di perkotaan rendah. Tidak juga. Interaksi penduduk di daerah perkotaan lebih intensif. Apakah iya? Mungkin iya, tapi ini tidak berkaitan langsung dengan dinamika penduduk. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Penduduk pendatang tinggi mencari pekerjaan di kota. Ini yang menyebabkan dinamika penduduk di wilayah perkotaan. Jawabannya adalah yang C. Oke, next nomor 8. Klasifikasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan termasuk bahan galian golongan A. Oke, sorry, tidak dapat diperbaharui dan masuk dalam golongan A. Oke, ini adalah materi kelas 11, teman-teman. Kaitannya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih sebenarnya? Dia adalah segala sesuatu yang ada di alam yang kita bisa manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sehari-harinya. Dan sumber daya alam ini bisa berupa renewable resources atau dia bisa diperbaharui dan unrenewable resources yang dia itu tidak bisa diperbaharui atau butuh waktu lama untuk pulih. Oke, untuk yang unrenewable di sini salah satunya adalah barang tambang. Dan barang tambang ini kalau di Indonesia dia itu nanti digolongkan jadi 3 bagian. Apa aja? Ada golongan A strategis, B vital, dan C industri harusnya, sorry. Ini harusnya industri. Oke. Jadi ada 3 golongan di sini. A, strategis itu apa sih? Dia itu adalah barang tambang yang sangat penting untuk pertahanan, keamanan, dan stabilitas ekonomi nasional. Biasanya ini kaitannya dengan bahan energi dan sebagainya. Contohnya termasuk dalam bahan galian A adalah minyak bumi, batu bara, gas, alam, uranium, dan nikel. Untuk yang B, vital, itu adalah barang yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Bisa ditambang oleh individu atau swasta. Oke, contohnya apa di sini? Ada besi, emas, tembaga, intan, perak, bauksit, dan sebagainya. Terus yang C, golongan C ini adalah golongan industri. Dia adalah barang tambang yang tidak termasuk dalam A dan B, dan biasanya digunakan untuk keperluan industri. Contohnya apa? Ada marmer, ada pasir, ada granit, kapur, kaolin, feldspar, dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat lagi nih, nomor 8, klasifikasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan termasuk bahan galian golongan A, itu yang apa? Ingat golongan A berarti dia penting untuk pertahanan negara dan bisa kaitannya dengan energi. Oke, kita lihat yang opsi A, batu bara dia energi, minyak bumi dia energi, uranium dia juga energi, kaitannya sama nuklir. Oke, kita keep dulu nomor A. Emas, perak, seng, nika. Emas, perak ini termasuk dalam yang B, berarti salah. Kapur,
dia itu C, batu bara itu A, emas itu B, berarti salah. Kaolin, pasir besi, marmer ini termasuk bahan galian C. Aluminium, pasir kuarsa ini tidak termasuk dalam bahan galian A. Jadi jawabannya adalah yang A, termasuk dalam golongan bahan galian strategis. Oke, selanjutnya adalah faktor. Oke, sebentar. Oke, faktor penghambat dalam penggunaan sumber daya alam. Oke, sumber daya alam yang kita punya ternyata ada penghambatnya ketika kita memanfaatkannya. Sumber daya alam itu punya hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, sumber daya alam itu dia terbatas, tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin tidak terbatas. Jadi dia jomplang, bisa dibilang. Eksploitasinya berlebihan bisa memicu kelangkaan. Iya, ketika kebutuhan tidak terbatas, tapi pemuas kebutuhannya terbatas, maka dia akan memicu kelangkaan. Kurangnya tenaga ahli mengelola sumber daya alam. Ini salah satu faktor penghambatnya. Kekurangan investor menanam modal, pengelolaan SDA, dan teknologinya biasanya kurang canggih untuk memanfaatkan sumber daya alam itu. Oke, berarti faktor penghambat dalam penggunaan sumber daya alam yang tepat adalah jawabannya yang A. Oke, jawabannya adalah yang A. Jumlah penduduknya banyak, itu dia bisa menyebabkan kelangkaan dan kurangnya tenaga ahli, sehingga tidak ada yang memanfaatkan dengan baik. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya teman-teman, berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu apa sih sebenarnya? Pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang dia itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. Jadi kebutuhan sekarang terpenuhi, tapi kita tetap juga memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang. Itu namanya pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan ini, kita bukan berbicara tentang satu bidang aja, tapi kita berbicara tentang tiga bidang sekaligus yang saling bersinergi atau saling berhubungan. Kaitannya apa? Kaitannya dengan ekonomi, sosial, dan ekologinya atau lingkungannya. Jadi tiga ini harus berjalan supaya bisa disebut pembangunan berkelanjutan. Oke, berarti yang ciri utama pembangunan berkelanjutan kaitannya dengan kebutuhan sekarang dan juga memikirkan kebutuhan yang masa depan. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Menjamin kesinambungan pembangunan antar generasi. Berarti ini kaitannya sama sekarang dan yang akan datang. Jawabannya yang C. Oke, nomor 11, pemanfaatan lahan pertanian yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan mana? Sama, pembangunan berkelanjutan di pertanian juga dia harus mementingkan tiga aspek tadi, lingkungan, sosial, dan ekonominya. Harus seimbang. Oke, jadi yang mana menanami lahan dengan satu jenis tanaman secara berturut-turut? Ini enggak ya. Dia malah bisa merusak tekstur tanahnya kalau cuma satu jenis aja. Memberi pupuk sebanyak-banyaknya agar tanah subur, jelas tidak. Sebanyak-banyaknya di sini ini justru yang bisa menyebabkan tanahnya rusak. Menanami lahan dengan berbagai jenis tanaman dalam waktu yang sama, melakukan rotasi tanaman agar terjaga kesuburannya, menggunakan traktor sebagai pengganti bajak agar lebih cepat. Oke, di sini yang termasuk mencerminkan pertanian berkelanjutan adalah jawabannya yang D. Jadi rotasi tanaman itu penting sekali. Kenapa? Karena namanya tanah dan tanaman. Tanaman itu biasanya setiap jenisnya butuh kandungan nutrisi yang berbeda yang dia serap di dalam tanah. Ketika terjadi rotasi, maka setiap tanaman dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan itu berbeda itu akan menyerap nutrisinya masing-masing. Jadi tanah itu bisa memiliki waktu untuk memulihkan diri. Makanya disebut sebagai pertanian berkelanjutan. Jawabannya adalah yang D. 12 upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan banjir untuk kelestarian lingkungan hidup.
Oke, kalau yang kemarin itu kita udah belajar berkaitan dengan gempa bumi. Nah, kali ini kaitannya dengan bencana hidrometeorologi. Apa itu banjir? Banjir itu adalah keadaan suatu daerah tergenang oleh air yang jumlahnya besar. Banjir itu bisa disebabkan karena aliran sungai, bisa kaitannya dengan pasang surut juga bisa ketika di laut. Oke, banjir itu ada cara pencegahannya, seperti buang sampah pada tempatnya, jangan mendirikan bangunan di pinggir sungai, program tebang pilih dan reboisasi buat sumur resapan kaitannya sama drainase, dan rajin bersihkan saluran air. Ini adalah program-program dasar yang bisa digunakan untuk pencegahan banjir, teman-teman. Oke, kita kembali ke nomor 12, upaya yang dilakukan untuk pencegahan banjir dan kelestarian lingkungan hidup. Maka yang mana nih? Oke, yang A membuat taman air mancur dan taman kota. Oke, yang B membangun pemukiman dan taman di bantaran sungai, membuat sumur resapan dan penghijauan, membangun gedung dan kawasan terbuka hijau, menyediakan alat indikator banjir dan pompa air. Oke, di sini kata kuncinya adalah pencegahan banjir. Berarti yang kita lakukan untuk meminimalisir banjir itu bisa terjadi. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya kita membuat sumur resapan dan penghijauan. Oke, jawabannya yang C. Nomor 13 ini kaitannya dengan cagar alam. Jadi cagar alam itu adalah salah satu tempat konservasi yang dia itu menjaga alam sesuai dengan kondisi alam itu. Benar-benar in situ, itu cagar alam. Oke, wilayah X itu ada di kawasan Sulawesi, di bagian utara. Oke, di kawasan Sulawesi bagian utara ada salah satu taman laut yang sangat terkenal dengan terumbu karangnya, dengan ikan-ikannya. Apa namanya? Namanya adalah Bunaken. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 14 kita akan berbicara mengenai peta. Oke, titik A memiliki ketinggian 125 meter di atas permukaan air laut dan ketinggian kota C itu berapa? Oke, ini berkaitan dengan peta topografi yang kaitannya menghitung dengan garis kontur. Peta topografi itu apa sih? Dia adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi, termasuk di dalamnya adalah ketinggiannya. Oke, peta ini menggunakan garis kontur. Garis kontur itu apa sih? Garis kontur itu adalah garis-garis kecil ini yang dia itu memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi dia menunjukkan titik dengan ketinggian yang berbeda tiap ininya, tiap garisnya. Oke, semakin curam lerengnya, biasanya gambar dari garis kontur ini dia semakin rapat. Sedangkan nanti ketika konturnya renggang, nanti garis kontur itu menandakan wilayah yang randai, gitu. Oke, garis kontur sendiri itu adalah garis kontinu menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama untuk setiap garisnya, tapi per garis yang ini, satu dan dua, itu nanti berbeda ketinggiannya. Dia bisa dicari yang namanya kontur intervalnya. Kontur interval itu apa sih? Selisih antara satu garis kontur dengan garis kontur yang lainnya. Ini adalah rumus umumnya, teman-teman. Jadi CI itu bisa dihitung dengan 1/2000 dikalikan dengan skalanya. Skala di sini yang kita gunakan adalah penyebutnya. Misalkan 1/50.000, berarti yang kita pakai 50.000-nya aja untuk bisa mencari CI-nya. Oke, kita balik ke yang nomor 14. Diketahui di sini adalah titik A, 125 meter. Skalanya adalah 1/50.000 dan ditanya adalah titik C di sini. Oke, pertama kali ketika kita mau mencari ketinggian tempat yang di sini adalah titik C, kita harus tahu dulu kontur intervalnya berapa sih antara garis 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Oke, CI sesuai dengan rumus kita bisa cari dengan 1/2000 dikalikan penyebut skalanya, PS-nya. 1/2000 dikalikan dengan 50.000. Oke, kita coret nolnya 3, 50 bagi 2. Berarti 25 meter. Berarti diketahui selisih antar garisnya tiap kontur ini adalah 25 meter.
kita disuruh cari titik C. Berarti selisih A ke garis B, misalkan kita ini adalah garis B, itu adalah 25 meter, dan garis B ke garis C, ini adalah 25 meter juga. Maka ketinggian yang ada di titik C, karena diketahui dia itu lebih rendah daripada titik A, berarti nanti titik C adalah 125, ini ketinggiannya A, dikurangi 25, dan nanti dikurangi 25 lagi. Jadi nanti hasilnya adalah 75 meter. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, next. Nomor 15, kita ngobrol tentang skala peta. Teman-teman harus ingat skala peta itu apa? Dia adalah perbandingan antara jarak di dalam peta dengan jarak sebenarnya. Itu disebut sebagai skala. Ukuran di peta dan ukuran sebenarnya ketika diperbandingkan itu namanya skala. Skala peta yang harus teman-teman tahu, teman-teman bisa ingat rumus ini, JS sama dengan JP dikalikan dengan S. JS adalah jarak sebenarnya, JP adalah jarak pada peta, dan S adalah penyebut skala yang kita pakai. Oke, teman-teman bisa apalin satu rumus ini aja untuk bisa mendapatkan sekitar 4 rumus untuk perhitungan peta sendiri. Jadi nanti bisa pakai segitiga rumus. Misalkan kalau mau mencari JP, teman-teman tinggal tutup aja nih bagian JP-nya. Maka JP sama dengan JS per penyebut skala. Seperti itu. Oke, kalau kita balik ke nomor 15, di sini diketahui adalah skala peta. Skala peta XY adalah 1:20.000. Dia 5 cm jarak petanya, sedangkan jarak kotak XY pada peta lain tanpa skala adalah 4 cm. Oke, berarti di sini kasusnya adalah dua peta. Yang satu peta itu jaraknya 5, yang satu peta lagi jaraknya 4. Meskipun dia sama-sama XY. Bedanya yang satunya dia ada skalanya 1:20.000, yang satunya kita harus cari. Oke, tanpa menggunakan rumus, teman-teman langsung bisa pakai rumus yang tadi. JS sama dengan JP, karena dia ngomongin kota XY sama-sama XY, berarti kita bisa simpulkan ini JS1 sama dengan JS2. JS1 berarti dia punya JP1 dikalikan penyebut skala 1, JS2 berarti dia punya JP2 dikalikan penyebut skala 2. JP1-nya berapa? Di sini kita tahu ada 5 cm. Dikalikan PS1-nya adalah 20.000 penyebutnya. Sama dengan JP2 4 cm dan ditanya adalah skala 2-nya. Oke. Jadi nanti PS2 sama dengan 5 kali 20.000 dibagi dengan 4. 20 bagi 4 bisa kita coret, ini hasilnya 5. Berarti 5 kali 5 adalah 25.000. Jawabannya adalah 1:25.000. Atau teman-teman bisa langsung pakai rumus. Rumusnya adalah skala 2 sama dengan jarak pada peta yang pertama dikalikan jarak pada peta yang kedua kali penyebut skala yang pertama. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 16 kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari peta. Oke, ini adalah bagian dari overlay peta, teman-teman. Overlay itu apa sih? Dia adalah kegiatan menggabungkan beberapa lapisan peta digital atau data geografis menjadi satu peta komposit tunggal, yang dia itu bisa menghasilkan analisis yang lebih dalam, informasinya lebih jelas. Biasanya proses ini dia membutuhkan banyak sekali peta tematik atau peta-peta dengan tema khusus seperti jalan, tata guna lahan, dan sebagainya untuk bisa menentukan satu informasi baru. Seperti itu. Itu namanya overlay peta. Kalau misalkan kita lihat nih dari nomor 16, kita punya peta barang tambang. Kita punya
peta tata guna lahan dan punya peta administrasi wilayah. Maka hasil dari peta itu adalah peta apa kemungkinannya? Oke, kita lihat opsinya ada hasil pertambangan dan persebaran aktivitas yang B wilayah pertambangan dan kondisi wilayahnya, potensi daerah dan pembentukan wilayah, sebaran aktivitas tambang dan hasilnya, terus ada daerah pertambangan dan sebaran penduduknya. Kira-kira kalau misalkan kita punya tiga peta itu, akan menghasilkan informasi apa ya? Oke, hasil informasi yang mungkin bisa dihasilkan oleh tiga peta ini adalah yang C. Potensi daerah kita bisa tahu dari peta barang tambangnya. Kita bisa tahu dari tata guna lahannya. Peruntukan wilayah kaitannya dengan tata guna lahannya. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 17. Jenis peta yang diperlukan sama BMKG untuk penelitian penyebab kemarau panjang yang ada di Indonesia. Oke, apa aja nih peta yang digunakan untuk identifikasi kemarau? Oke, kemarau berarti kaitannya sama curah hujan yang rendah. Curah hujan rendah berarti kaitannya dengan kelembapan udara yang rendah juga. Berarti kita butuh kelembapan udara. Dan karena kemarau biasanya dia suhunya tinggi, maka kita juga butuh peta suhu udara. Maka peta yang digunakan adalah yang suhu udara dan kelembapan udara. Jawabannya yang B. Next, nomor 18. Oke. Nomor 18 kaitannya dengan indraja. Indraja adalah suatu cara untuk bisa mendapatkan informasi dari jarak jauh tanpa langsung menyentuh objeknya ketika kita mengumpulkan data. Oke, kita lihat di sini ada beberapa manfaat dari penginderaan jauh, teman-teman. Ada pemetaan penggunaan lahan, distribusi sumber daya alam, perencanaan pembangunan wilayah. Berarti ini indraja untuk bidang apa? Kita lihat pemetaan penggunaan lahan, distribusi sumber daya alam, pembangunan wilayah. Berarti ini kaitannya dengan jelas sumber daya alam. Berarti jawabannya yang C, pembangunan. Karena sumber daya alam bisa digunakan untuk pembangunan dan lingkungan ini kaitannya dengan pemetaan penggunaan lahannya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 19, objek yang tergambar memungkinkan permukiman di daerah apa? Oke, ketika kita belajar itu tentang indraja, ada bagian yang namanya interpretasi citra. Interpretasi citra adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengenali informasi apa aja sih yang ada di dalam citra. Ada 8 unsur paling tidak yang harus teman-teman tahu di sini. Ada rona warna, ada ukuran, tekstur, bentuk, pola, tinggi bayangan, situs, dan asosiasi. Ini adalah unsur dari interpretasi citra. Rona itu kaitannya dengan tingkat kecerahan objek, apakah objeknya memiliki absorptivitas atau reflektivitas yang tinggi atau tidak. Kalau bayangan berarti nanti kaitannya dengan tinggi objek, biasanya objek dengan ketinggian yang tinggi itu dia bayangannya juga semakin tinggi atau semakin panjang. Tekstur kaitannya dengan tingkat kekasaran objek ketika kita lihat. Pola kaitannya kondisi tatanan objek. Bentuk kaitannya dengan bentuk yang berbeda-beda, biasanya fungsinya juga beda. Ukuran, ya ukuran. Situs itu keterkaitan objek dengan lingkungan, dan asosiasi itu keterkaitan objek dengan objek lainnya. Oke, kita lihat di sini, objek yang tergambar memungkinkan pemukiman di daerah apa? Kita lihat yang pertama karakter objek di citranya, bentuk dan rumah ukurannya sama. Oke, ukuran sama berarti kita bisa indikasikan kalau misalkan ini ada di wilayah perumahan, kemungkinan besar. Dua, pola perumahannya memanjang mengikuti jalan tanah. Oke, dia memanjang mengikuti jalan tanah. Jarak rumah satu sama lain sama. Oke, berarti dia polanya tertata. Sekitar rumah ada pekarangan yang luasnya sama. Oke, tampak ada tanaman yang bertekstur sedang dan kasar. Kemungkinan besar ini ada di wilayah yang
dekat dengan hutan. Oke, jawabannya yang apa kalau melihat dari sini? Kira-kira jawabannya adalah yang C. Kenapa nggak perkotaan, Kak? Karena di sini ada bagian yang tampak ada tanaman bertekstur sedang hingga kasar. Biasanya di perkotaan jarang sekali ditemukan tanaman yang bertekstur kasar, biasanya sedang. Kalau di pedesaan, tidak mungkin ukuran rumahnya itu sama. Dan dia tertata, itu jarang sekali ditemukan di wilayah pedesaan. Kalau di pantai, itu biasanya rumahnya itu memanjang mengikuti jalur pantai, bukan jalan tanah. Terus yang terakhir kaitannya pegunungan, biasanya pola rumah di daerah pegunungan itu tersebar, bukan memanjang. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang C. Oke, selanjutnya nomor 20 ini kaitannya dengan lokasi kegiatan industri konveksi, lebih tepat digambar pada daerah apa? Oke, ini kaitannya dengan tata guna lahan ya. Lokasi kegiatan industri konveksi. Konveksi itu berkaitan sama industri yang besar. Dia itu termasuk dalam industri padat karya dan dia itu butuh untuk apa namanya? Perdagangan. Maka lokasi industri yang tepat yang pertama jelas dia harus dekat dengan pemukimannya. Dia harus dekat dengan pemukiman penduduk sebagai sumber dari tenaga kerjanya. Terus dia juga harus dekat dengan wilayah perdagangan atau pusat pemasarannya untuk bisa memperdagangkan hasil dari industrinya itu. Berarti jawabannya yang E. Oke, jawabannya adalah yang E. Next, nomor 21 manfaat SIG. SIG adalah sistemnya, sistem dari hasil pengolahan citra dan juga peta yang kita gunakan supaya dapat informasi yang benar-benar kita gunakan. Itu namanya SIG atau sistem informasi geografis. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya tuh apa sih? Oke, kita lihat di sini nomor satu, inventarisasi jaringan transportasi. Apakah SIG itu bisa? Bisa. Untuk inventarisasi jaringan transportasi itu bisa. Menentukan daerah unggulan pariwisata, apakah bisa? Ya, SIG juga bisa untuk ini. Menyebarkan jaringan perhubungan juga bisa. Menyediakan informasi kependudukan ini belum bisa dilakukan oleh SIG. Menentukan batas-batas suatu negara. Bisa aja, cuma ini adalah kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, 1, 2, dan 3. Nomor 22, keterbatasan SIG secara manual itu apa? Oke, SIG itu dia biasanya membutuhkan komputer. Komputer dengan data yang cukup banyak dan dia butuh keahlian dari si brainware untuk mengoperasikan si komputer ini biar bisa menghasilkan informasi yang baru. Kita lihat di sini keterbatasannya apa. Yang A, menciptakan kombinasi yang rumit sangat mudah. Justru ini adalah keunggulannya SIG. SIG bisa membuat sesuatu yang rumit supaya bisa mudah dipelajari, apa dipahami. Yang B, menghitung statistik relatif mudah, iya, karena dia pakainya komputer, tidak usah hitung satu-satu. C, memerlukan ruang banyak untuk penyimpanan data. Oke, kita keep dulu jawaban yang C. Yang D, membutuhkan pekerja tidak terampil sebagai penata layout. Justru kita butuhnya yang terampil. Menentukan informasi mudah bagi pengguna, iya, karena informasinya di SIG biasanya itu informasi yang mudah dipahami hasilnya. Maka jawaban yang tepat keterbatasannya penggunaan SIG secara manual adalah yang C. Dia butuh ruang banyak untuk penyimpanan datanya. Oke, jawabannya yang C. 23, klasifikasi desa. Oke, kita harus tahu dulu desa. Desa itu apa sih? Dia adalah masyarakat yang dia punya batas, dia bisa mengurus urusannya sendiri, dan biasanya dia itu punya sifat-sifat tradisionalnya. Desa itu berdasarkan tingkat perkembangannya dibagi jadi 3 tahap. Ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Di mana swadaya itu adalah desa yang tahap perkembangannya paling bawah kalau bisa dibilang, di mana adat istiadatnya itu sangat kuat, sangat mengikat. Terus penggunaan teknologi itu masih belum ada, bisa dibilang terbatas.
akses dengan dunia luar juga itu terbatas, itu desa swadaya. Sedangkan swakarya itu adalah desa peralihan, di mana di desa ini iptek sudah mulai masuk ke desanya, di situ sudah mulai ada tata-tata kehidupan masyarakat yang lebih terbuka, lebih bersifat rasional daripada yang swadayanya. Terus swasembada adalah kategori desa yang paling maju, teknologinya sudah masuk, masyarakatnya terbuka, adat istiadatnya sudah mulai longgar. Oke, jadi nomor 23 termasuk desa swakarya. Swakarya ini adalah peralihan. Jawabannya yang mana? Adat istiadat mengalami transisi. Ini ciri khas dari swakarya. Lembaga sosial masih sederhana. Oke, pencahariannya dia mulai heterogen. Dan satu lagi dia lembaga sosialnya masih sederhana. Dua, tiga, dan empat. Kalau masih bergantung dengan alam, pendidikan keterampilannya rendah, itu masuknya desa swadaya. Jadi jawabannya dua, tiga, dan empat. Oke, nomor lima, ini adalah teori keruangan kota. Teori keruangan kota yang ini adalah teori keruangan kotanya si Homerhoid, yang disebut sebagai teori sektoral. Teori sektoral ini dia menganggap kalau struktur ruang kota itu berkembang menyerupai seperti irisan kue, bukan seperti teori konsentris yang bentuknya adalah lingkaran teratur. Tapi mirip dengan konsentris, sektoral ini juga membagi wilayah kota menjadi 5 bagian yang terpengaruh oleh faktor geografis, faktor transportasi, dan jenis aktivitas ekonominya. Oke, yang pertama paling tengah di sini di teori sektoral itu adalah CBD-nya atau pusat kegiatan ekonominya masyarakat di sini. Terus ada yang kedua adalah factory atau dia kegiatan industri. Dia akan di luar CBD. Terus yang ketiga, di sekitar wilayah industri dan CBD, biasanya di situ dihuni oleh para kelas pekerja, rumah kelas pekerja. Karena dia cenderung lebih dekat dengan tempat kerjanya. Terus di luar ini yang bagian orange ini, dia adalah kawasan perumahan kelas menengah. Dan yang paling jauh di sini adalah high class housing. Jadi dia menjauhi pusat kota biasanya. Oke, yang di sini angka 5. Angka 5 di sini, oke, dia hanya satu bagian dan menjauhi pusat kota. Berarti ini adalah pemukiman kelas atas. Jawabannya yang C. Oke, nomor 25 kaitannya dengan pola pemukiman. Pola pemukiman desa yang terbentuk pada gambar adalah, oke, kalau teman-teman lihat di sini ada satu jalur utama. Kayaknya ini adalah sungai. Kenapa bisa tahu ini sungai? Dia bercabang dan dia berkeloknya alami sekali di sini. Oke, rumah-rumah yang mengikuti alur sungai, polanya dia adalah pola pemanjang atau linear. Jadi pola pemukiman desa itu biasanya ada yang memanjang, ada yang menyebar, ada yang memusat. Bedanya apa sih? Kalau memanjang biasanya dia itu mengikuti objek-objek yang memang itu panjang seperti garis pantai, sungai, jalan. Itu polanya memanjang. Kalau terpusat biasanya dia mengikuti mengitari pusat-pusat kegiatannya seperti misalkan di situ ada pasar atau misalkan di situ ada mata air, maka penduduknya akan cenderung memusat di wilayah itu. Biasanya ini ditemukan di kawasan-kawasan lembah ini banyak sekali. Terus kalau yang satunya lagi adalah yang tersebar. Tersebar ini biasanya dikontrol oleh faktor geografisnya masyarakat. Kalau masyarakat di pegunungan dengan daerah yang terjal, apalagi kawasan kars yang airnya itu sulit, itu biasanya akan menunjukkan tipe-tipe yang tersebar. Seperti itu. Ya, berarti ini jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 26 ini kaitannya dengan teori titik henti. Oke, teori titik henti ini atau disebut juga breaking point theory, dia adalah suatu teori geografi yang biasanya digunakan ketika menentukan lokasi optimal sebuah fasilitas untuk didirikan di antara dua kota.
Oke, fasilitasnya bisa apa aja? Bisa pasar, bisa sekolah, bisa rumah sakit. Intinya fasilitas umum yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Oke, di teori titik henti ini dia punya rumus yang harus teman-teman hafal di sini. Rumusnya adalah DAB. DAB itu jarak antara kota A dan B dibagi satu, satu itu udah ketetapan, ditambah akar dari PA. PA adalah penduduk yang jumlahnya lebih banyak dibagi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Ini rumusnya. Oke. Kita balik ke nomor 26, kita lihat di sini. Kita punya penduduk kota A, dia kota P, sorry. Kota P, dia penduduknya adalah 12.000 jiwa. Sedangkan kota Q, dia punya 6.000 jiwa. Sedangkan D-nya atau jaraknya adalah 25 kilometer. Oke, kita masukkan dulu ke rumusnya. Rumusnya adalah TH sama dengan jaraknya berapa? 25 dibagi 1 ditambah akar 12.000 dibagi 6.000. Oke, 25 dibagi 1 plus akar 2. Kalau teman-teman hitung nih, 12.000 bagi 6 kan akar 2. Akar 2 itu nanti nilainya sekitar 1,4. Berarti kita ambil aja 1,4 1 deh. 25 per 2,4. Berarti 25 bagi 2,4. Sekitar 10,41 kilometer. Oke. 10,41 kilometer. Yang mendekati di sini nilainya 10 adalah yang D sama yang E. Oke, tapi yang D itu dia dari kota P, sedangkan yang E dia dari kota Q. Oke, penarikan kesimpulan dari P atau Q itu didasarkan dari apa sih? Oke, kalau hasil dari TH, hasil TH ini dia akan ditarik jaraknya dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Berarti di sini jaraknya dihitung dari kota Q, maka jawabannya adalah yang E. Begitu. Ingat-ingat pokoknya TH itu penarikan jaraknya dari kota yang jumlah penduduknya sedikit. Kenapa? Karena biar bisa diakses oleh semua orang itu antara dua kota. Maka jawabannya yang E. Nomor 27 kaitannya dengan pembangunan wilayah seperti pada gambar. Dia akan menuju ke arah mana? Oke, pembangunan wilayah di sini teman-teman bisa tentukan berdasarkan apa? Berdasarkan kalau teman-teman lihat ekspansi dari wilayah-wilayah ini. Lebih panjang yang mana ekspansinya? Kalau berdasarkan ini, berarti ekspansinya dia lebih ke arah yang C. Karena lahan lebih murah, karena dia lebih dekat ke arah sana. Kan daerah rawa itu biasanya ini kan ya, lebih asam, lebih murah juga. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, next. Nomor 28, negara berkembang terletak di benua seperti pada gambar. Oke, kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu benua besar di dunia. Dia di antara Hindia dan Atlantik, yaitu Afrika. Negara berkembang tuh yang gimana sih, Kak? Oke, negara maju dan berkembang di dunia itu terbagi jadi beberapa wilayah. Negara maju biasanya ada di kawasan belahan bumi bagian utara, kecuali Australia, sedangkan negara berkembang itu berada di kawasan bumi selatan. Ada Amerika Selatan, ada Afrika, ada bagian Asia. Itu masuk negara berkembang. Karakternya biasanya negara maju itu pendapatannya tinggi per kapitanya, pendidikannya bagus, standar hidupnya juga bagus, angka harapan hidupnya yang bisa dicapai oleh masyarakatnya itu tinggi, HDI atau Human Development Index atau indeks pembangunan manusianya itu juga tinggi,
Infrastrukturnya itu lebih memadai, basisnya teknologi dan jasa, dan piramida penduduknya jenisnya stasioner. Artinya apa? Jumlah penduduk lahir dan tuanya itu cenderung seimbang. Tidak terlalu banyak kelahirannya dan juga kematiannya juga tidak terlalu tinggi. Terus kalau negara berkembang, sorry ini yang negara berkembang, ini negara berkembang. Itu pendapatan per kapitanya lebih rendah, pendidikannya lebih rendah, standar hidupnya biasanya masih berkembang, belum tinggi, angka harapan hidupnya rendah, HDI-nya juga rendah, infrastrukturnya belum memadai, basisnya adalah sektor primer, contohnya kayak pertanian, pertambangan yang harus memanfaatkan langsung dari alam, dan piramida penduduknya cenderung ekspansif, artinya apa? Tingkat kelahirannya sangat tinggi dan juga kematiannya juga tinggi, begitu. Jadi yang termasuk dalam negara berkembang di kawasan Afrika tuh mana aja? Kita lihat Tanzania, Aljazair, India. India ini bukan Afrika, ini Asia Selatan. Berarti jawabannya salah yang A. Honduras, Meksiko. Meksiko ini Amerika Tengah. Berarti ini salah. Iran, Libya, Argentina. Irannya bukan bagian dari Afrika. Mesir, Nigeria, Uganda. Oke, jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, Chilinya sama Pakistannya ini salah. Oke, jawabannya adalah yang D. Mesir, Nigeria, dan Uganda, termasuk negara berkembang di Afrika. Selanjutnya adalah nomor 29. Karakteristik demografi negara maju ditandai dengan apa? Demografi, berarti demografi ini kaitannya dengan penduduk. Karakter penduduk di negara maju. Tingkat pertumbuhannya yang pesat, justru tidak, karena piramidanya dia aja stasioner. Kelahirannya terkendali. Angka ketergantungannya tinggi, justru tidak. Penduduk rata-ratanya usia muda, tidak, karena kelahirannya itu terkendali, berarti lebih banyak usia yang produktifnya justru. Kepadatan kependudukannya tinggi, enggak, piramidanya penduduknya stasioner. Jadi piramida stasioner itu bentuknya yang tengah ini, teman-teman. Jadi antara tingkat penduduk yang lebih tua di sini tua dan yang lebih muda di sini yang baru lahir itu cenderung sama, terkontrol. Sedangkan kalau yang ekspansif itu biasanya tingkat kelahirannya itu lebih tinggi. Jadi dia lebih lebar di bagian atas dan lebih meruncing di sorry, lebih lebar di bagian bawah dan lebih meruncing di bagian atasnya. Seperti itu yang mencirikan negara berkembang. Biasanya kelahirannya banyak sekali. Oke, terakhir 30 model pengembangan wilayah di negara berkembang. Oke, negara berkembang dengan penduduknya yang sangat banyak biasanya tingkat kelahirannya tinggi. Model pengembangan wilayahnya berbeda dengan model pengembangan wilayah di negara maju. Kita lihat opsinya. Peningkatan mutu produk dengan sistem ekonomi terbuka. Oke, yang B mengembangkan sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan. C mengembangkan wisata sebagai sektor utama, D menyelamatkan kawasan yang tertinggal secara ekonomi, dan E meningkatkan pengembangan wilayah dengan sumber daya yang minim. Oke, pengembangan wilayah di negara berkembang yang mayoritas masih kaitannya dengan sektor primer yang memanfaatkan langsung sumber daya dari alam itu cenderung yang B. Jadi negara berkembang itu lebih banyak sektor pertanian yang dia itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Baru setelah itu nanti dijual gitu. Oke, jadi itu adalah pembahasan soal B13 kali ini nomor 1 sampai 30. Semoga paham ya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah join pembahasan kali ini. Kita akan bertemu lagi next time. Terima kasih.